Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia sahabat guru penggerak. Kali ini ada informasi tentang jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang SMA akan diadakan kembali pada tahun ajaran baru 2025-2026. Seperti apa informasinya? Ikuti penjelasan saya berikut ini. Ini bocoran lagi ini. Jurusan akan kita hidupkan lagi. Jadi nanti akan ada jurusan lagi, IPA, IPS, dan Bahasa. Sehingga dalam TK itu nanti murid itu ada tes yang wajib, yaitu bahasa Indonesia dan matematika itu wajib. Untuk mereka yang ngambil IPA itu nanti dia boleh memilih tambahannya antara fisika, kimia, atau biologi. Untuk yang IPS juga begitu, dia boleh ada tambahan, apakah itu ekonomi, apakah itu sejarah, atau ilmu-ilmu lain yang ada dalam rumpun ilmu-ilmu sosial. Sehingga dengan cara seperti itu, maka kemampuan akademik seseorang itu akan menjadi landasan untuk ketika seorang itu ingin melanjutkan perguruan tinggi di jurusan tertentu, itu bisa dilihat dari nilai kemampuan akademik. Sebagaimana kutipan video pada tayangan sebelumnya, yaitu Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan menghidupkan kembali sistem penjurusan IPA dan IPS serta bahasa pada jenjang SMA yang insya Allah akan dimulai pada tahun ajaran baru 2025-2026. Disampaikan kebijakan secara formal baru dihapuskan Menteri sebelumnya, Nadiem Makarim, pada tahun lalu, yang dinilai tidak relevan dengan keberlanjutan jenjang pendidikan. Abdul Muti menjelaskan kebijakan akan segera diformalkan dalam waktu dekat melalui peraturan menteri. Aturan itu akan menggugurkan aturan sebelumnya, yakni Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 yang mengatur tentang kurikulum pada jenjang anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Dengan begitu, siswa yang memilih mengikuti tes kemampuan akademik atau TKA sebagai pengganti ujian nasional yang insya Allah nanti akan dimulai pada November 2025 akan wajib mengikuti tes bahasa Indonesia dan matematika. Selain itu, murid yang akan memilih jurusan IPA dan IPS akan dipersilahkan untuk memilih satu mata pelajaran dalam rumpun ilmu jurusan mereka untuk diujikan dalam tes kemampuan akademik. Sebagai contoh, murid jurusan IPA bisa memilih ujian pada mata pelajaran biologi, fisika, atau kimia. Sedangkan untuk murid jurusan IPS akan memilih tes mata pelajaran ekonomi, geografi, sejarah, atau sosiologi. Dengan cara seperti itu, maka kemampuan akademik seseorang akan menjadi landasan ketika melanjutkan ke perguruan tinggi ke jurusan tertentu. Hal itu bisa dilihat dari nilai kemampuan akademik yang diperolehnya. Disampaikan dulu mantan Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo berdalih bahwa penghapusan jurusan di SMA bertujuan agar murid bisa lebih fokus untuk membangun basis pengetahuan yang relevan untuk minat dan rencana studi lebih lanjut. Selain itu, ada kecenderungan di masyarakat lebih banyak mengarahkan anaknya atau si anak sendiri untuk memilih jurusan IPA karena dianggap memiliki keistimewaan atau kemudahan saat mendaftar kuliah. Padahal ini belum tentu dilakukan berdasarkan refleksi tentang bakat, minat, dan rencana karir sang anak. Penghapusan jurusan di SMA juga diyakini akan menghapus diskriminasi terhadap murid jurusan non-IPA dalam seleksi nasional mahasiswa baru. Dengan kurikulum merdeka, semua murid lulusan SMA dan SMK dapat memilih semua prodi melalui jalur tes tanpa dibatasi jurusannya ketika di SMA atau SMK. Dengan penghapusan jurusan
Di SMA, kurikulum Merdeka mendorong murid untuk dilakukan eksplorasi dan refleksi minat bakat dan aspirasi karir, serta kemudian memberikan kesempatan untuk mengambil mata pelajaran pilihan secara lebih fleksibel sesuai rencana tersebut. Dalam kesempatan ini disampaikan pula oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa tes kemampuan akademik atau TKA tidak wajib diikuti dan tidak menjadi penentu kelulusan. Namun murid yang memilih mengikuti TKA bisa menggunakan nilainya tersebut untuk mendaftar ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Oleh karena itu, TKA dijadwalkan mulai November 2025 untuk siswa kelas 12 SMA, SMK karena berdekatan dengan masa-masa pendaftaran mahasiswa baru jalur prestasi di perguruan tinggi. Sementara itu, untuk jenjang SD dan SMP, penerapannya akan dimulai pada 2026. TKA sebagai pengganti ujian nasional ini diselenggarakan karena perguruan tinggi kerap kali kesulitan menilai calon mahasiswa baru karena tidak ada penilaian akademik secara individual. Selain itu, sistem asesmen nasional memunculkan fenomena sedekah nilai oleh guru-guru di sekolah agar lulusannya banyak yang masuk perguruan tinggi jalur prestasi. Demikian informasi mengenai jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang SMA yang akan dihidupkan kembali dan sekaligus informasi mengenai tes kompetensi akademik sebagai pengganti ujian nasional yang insya Allah akan diselenggarakan mulai November untuk jenjang SMA, SMK dan mulai tahun 2026 untuk jenjang SD dan SMP. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.